Spaso apa siapa nanti gue bawa sini? Spaso. Iya. Tapi nih. Campione, campione, ale, ale, ale. Campione, campione, ale, ale, ale. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah datang di tengah-tengah kita, ada Bang Yoga Suara. Makasih. Jangan bang kok, jangan bro aja. Oh bro aja, mantap. Tua banget nih bu, kalau bang. Bro bisa lebih muda Lebih ya. muda. Siap. Terima kasih datangannya bro. Siap. Bro Yoga Suara sudah datang. Nah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu penonton BIB dimanapun Anda berada ya. Kebetulan kita sudah menghadirkan bintang tamu yang kemarin sudah kita bahas dan diskusikan dengan Bung Willy. Dan bro, sorry tadi harusnya kita berdua nih. Oh, sama ya, gue lihat semua ini lo berdua. Harus sama Bung Willy. Kebetulan dia lagi ke Amsterdam, bro. Oh, iya. Pas ketemu gue di bandara tadi. Tahu nggak ke Amsterdam ngapain? Dagang cilok. Ya dia lagi ada force major ya. Ada keperluan keluarga jadi nggak bisa datang. Ya wes siap. Sekali lagi terima kasih ya, Bang Yoga Suara sudah datang di tengah-tengah kita. Dah langsung aja ya, bro. Bro Yoga Suara. Bro Yoga ini kan sekarang berdinas di Asprov ya, PSSI wakil ketua Asprov Provinsi PSSI Lampung ya. Luar biasa. Ceritakan dong bro, gimana kesan-kesannya dan apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Jadi Asprov Provinsi Lampung ini membawahi 15 Askot dan Askap. 15. Di tiap kabupaten ada Askot dan Askap. Jadi intinya bahwa Asprov menggelar kompetisi yang ada di level-level Askap dan Askot. Jadi dan mulai tahun ini bro ada sesuatu yang berubah. Bahwa tahun ini Suratin usia 13 dan 15 kita gelar di zonasi. Tadinya seluruh kompetisinya satu kali ketemu semua. Kita ubah agar tidak ada sentralis di tengah di Bandar Lampung, sehingga anak-anak klub yang punya di Musuji mereka punya peluang. Nah itu bang, betul bro. Kita kan bisa mewakili ya. Jadi Musuji dengan tulang bawang kita ada 7 zonasi. Itu yang jadi impian banyak anak-anak jadi mereka punya kesempatan, daerah ya, kesempatan mereka menang tanpa biaya. Mungkin kan kita harus hitung biaya transport, biaya menginap di Bandar Lampung, tapi kan akan menjadi effort mereka jika mereka bisa menang di grup sana. Pasti mereka akan ibu-ibunya juga kan support karena anaknya sudah menang di regional, pasti ada satu kebanggaan diri. Itu. Jadi tahun ini 13, 15 sudah kita lakukan per zona. Jadi seperti siang ini nih, siang ini di Suratin Bandar Lampung kita laksanakan di Baruna. Di Baruna. Ya, itu region Bandar Lampung. Baruna yang di Bandar Lampung ya, di sini Panjang ya? Loh. Panjang ya? Terus sering ke situ kan? Jangan tahu dong, ketahuan kan? Iya, terus ya. Jadi di situ Bandar Lampung khusus karena Bandar Lampung banyak. Kita lihat jika di Lampung Selatan misalnya timnya cuma ada 2-3, kita gabungkan loh. Dengan kabupaten terdekat. Bandar Lampung agak banyak sehingga dia bisa menggelar kompetisinya sendiri. Iya. Nanti dari situ yang berprestasi. Iya, jadi tim-tim juara akan main di tingkat provinsi. Jadi 7 tim juara itu akan main. Berarti memang dari hulu ke hilirnya memang sudah didesain. Didesain. Karena kita ingin bahwa anak-anak usia 13, 15 juga itu diberikan tempat ruang yang banyak waktu bermain kompetisi. Kesempatan. Luar biasa. Tangan luar biasa. Nah, berikutnya nih, bro, gue mau tanya. Kan sekarang lagi happening nih, ya kan? Bayangkara Presisi Lampung lagi ramai diperbincangkan. Gua kemarin lewat di pasar, lorong Ramayana, bawah Ramayana. Itu lagi ngomongin Bayangkara. Sumpah gua nggak bohong. Iya, itu bukan itu lagi. Gua pernah di salah satu kafe lah, gua makan.
dia mau main Bayangkara karena dia nggak tahu di sebelahnya ada enggak lah. ada yang membuat atau membawa Bayangkara Presisi Lampung bisa ada dan bisa hadir itu kita. Gubernur Ajib itu mantap, gubernur. Ya? Wah, gubernur kita support banget ya. Bukan support lagi. Pertama kali pas waktu kampanye dia bilang, gimana juga kita bawa tim. Dia kayaknya suka bola juga ya, bro, ya? Dia suka olahraga, Bos. Oh. Dia di softball, bisbol, dia juara emas pertama, perak, pon. Oh iya. Pindah lagi cabur dia, cabur golf. Hari ini dia ketua golf. Oh lagi seneng golf ya. Abis itu bola. Kalau bola memang dia dari dulu. Bola memang udah passion. Dia dari passion dia dari SMA, PSBL. Makanya dia di podcast di Bayangkara dia bilang kan, saya dulu lompat-lompat pagar mau nonton PSBL. PSBL. Gua nonton tuh podcastnya luar biasa. Keren gubernur kita ya. Top, masih muda, cerdas dan bisa membuat legacy, itu yang paling penting. Legacy. Itu paling mahal. Paling mahal. Muda Lampung. Luar biasa. Nah, kembali gue pengen nanya, itu gimana sih ceritanya tuh dari awal bisa deal di kita? Jadi gini, itu yang gue bilang tadi kita dari sebelum kampanye dia bilang bahwa dulu itu bangsa Romawi. Berat nih. Bahwa bangsa Romawi itu dia menyediakan tontonan hiburan rakyat. Gladiator. Betul. Kalau ngelihat space ya di Kolosium dia ditonton. Betul. Kata dia, nah itu kenapa kita enggak hari ini bukan gladiator tapi sepak bola. Luar biasa. Kenapa itu tidak bisa kita lakukan? Nah setelah itu di penutupan Liga 4 RMBK dia telepon Raffi Ahmad. Oh, ada telepon Raffi Ahmad. Bro, kita gauco. Ya jauh loh. Ya keren. Iya. Terus dia telepon. Vi, pindahin dong, Rans ke Lampung kata dia. Oh. Siapa gue? Kata Raffi, gue pindahin. Ternyata. Gue itu maksudnya gubernur dong. Gue, ya. Gue kira nama siapa gitu ya. Siapa gue kata ini. Dari Liga 2 ke 3. Iya bener tuh, bener gue. Waduh, dia bilang, gimana nih? Ya kita sama-sama berjuang di Jakarta. Kita cari koneksi, akhirnya ketemu lah dengan Pak Sumarji. Oh Pak Sumarji ya lewat ada pelatih kita yang malam melintang dua Kang Dino. Kang Dino. Orang berarti kalau Kang itu orang Batak ya? Bukan ini Padang. Orang Padang malah tambah jauh nih kayaknya bro. Orang Sunda dong kalau datang ya. Kang Dino pas dijelasin dengan Pak Marji. Pak Marji teleponan sama saya. Pak Marji kami undang ke Lampung lihat stadion. Datang aja stadion yang di Sumpah Pemuda. Datang dia, begitu dia datang. Kaget dia, saya juga nggak tahu ya. Ada supporter yang sudah menunggu Pak Marji itu tidak di organik ya, kita nggak tahu. Organik? Ya organik, mungkin entah Kang Dino bilang atau apa ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba banyak Pak Mama. Begitu kita datang, Pak Marji kaget, Mas ini siapa supporter? Lampung memang gini antusias, apalagi tahu tim Bayangkara mau pindah, sampai karena kita udah lama nggak punya tim atau terus masuklah ke stadion. Stadion buka, nggak ada Pak, pakai linggis kata. Waduh. Itu bener Pak, kalau pakai linggis. Sebentar Pak ya. Gua lihat ekspresi muka Pak Marji. Aduh, sabar Pak, bisa dilapang enggak? Wah, lihat ruang ganti pemain ke bawah. Mas, ini kalau saya jerit-jerit sebelah, dia ruang ganti pemain di bawah tadi bro. Di-skat pakai triplek sama Badak Lampung. Iya, sebelumnya kan Badak Lampung markasnya mereka. Jerit-jerit di sini ketahuan lah strategi kan. Waduh. Iya. Lapangan yang paling bahaya lapangan itu jogging tracknya lebih tinggi bro daripada rumput. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Pecah pala pemain bro. Kalau dia jatuh kan, logikanya kan. Jadi sepak bola ini kan keamanan yang paling utama. Mas ini lapangan. Nah, Mas kita ada waktu 3 bulan. Berat bagi kami. Itu yang nawarin Kalteng bro. Kalteng, Bogor itu nawarin semua. Sudah mau? Banyak, ada 3 tempat, salah satunya Lampung. Luar biasa, itu kerja keras dari Bung Yoga. Luar biasa ya. Mantap, kita support abis pokoknya ya. Setelah itu, terus setelah dari stadion dia bilang, Mas agak berat. Saya bilang kita maju kasih kesempatan kami, Pak Gubernur untuk mencari solusi tercepat. Berarti ada asesmen juga ya untuk menentukan lapangan itu layak atau tidak ya? Dia ngeliat kan, lapangannya sudah kecil, fasilitas nggak ada.
Wah, lengkap lah barangnya nih kan bos. Fasilitas Iya ya. kan? Betul. Akhirnya kita bawa ke rumah Pak Gu, makan untuk makan malam. Oh, buka puasa bersama. Puasa bersama. Oh, bulan puasa kemarin? Iya. Dia bilang gitu Pak Marji. Asik nih gubernurnya katanya. Gaul ya. Gaul dan kayaknya support banget. Support, iya. Udah Mas Yuda kata dia. Saya lapor ke Pak Kapolri. Lapor ternyata kata dia ada satu hal yang paling menarik. Begitu dia di Jakarta dia bilang, heran katanya begitu tahu Bayangkara mau ke Lampung, banyak sponsor masuk kata dia. Itu tuh bahasa dia. Ada beberapa sponsor yang langsung oke kata dia. Dan setelah itu saya bilang Pak Marji kasih kesempatan saya. Oke, kata dia MOU yang Jakarta. MOU. Luar biasa. MOU kita itu terbesar bos. Ditonton oleh 27 juta orang. Maksudnya itu live? Enggak, dia dikemas medianya bagus bahwa acara MOU itu biasanya kan MOU tim itu biasa aja. Ya. Ini luar biasa animo dari wartawan yang hadir dan lain-lain semua. Sehingga diliput oleh TV nasional. Akhirnya dan setelah itu kita menulis surat. Iya. Menjamin bahwa janji Pak Gubernur terhadap Pak Kakor Lantas, CEO-nya kan Kakor Lantas, bagus. Bahwa kita akan menyiapkan lapangan yang layak. Luar biasa. Setelah itu semua kita bekerja siang malam dan pastinya juga karena harus ridho Allah. Tapi memang begitu melihat lapangannya terakhir ini luar biasa. 2 bulan 20 hari bos. Itu kita 2 bulan 20 hari. Itu proyek Roro Jonggrang. Yes. Begitu Pak Marji datang lagi, Pak Marji datang saya peluk. Pak, Mas, beda tempatnya dia sampai ngerasain. ini buatnya. Nah, dia enggak. Dia kan dengan dia dan di luar ekspektasi dia. Makanya lu lihat di IG Bayangkara, tanggapan pemain kan luar biasa semua. Iya, betul. Ya semua lah, Ismail Dream lah, semuanya. Dia itu kan juga kita ambil. Jadi benar-benar bahwa hari ini bahwa Bayangkara itu hadir ke Lampung seperti menjodohkan gadis dan gua rasa sih memang itu jodoh-jodohan. Ya itu gue bilang. Kalau nggak jodoh nggak akan bisa. Kalteng punya stadion bagus. Sponsor sudah disiapkan sama Gubernur Kalteng. Udah tinggal klik aja ya. Ternyata Allah maunya Qadarullah. Luar biasa. Woi. Semangat ya. Oke, Bung Yoga luar biasa ya. Ceritanya banyak tuh yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pemuda-pemudi Lampung, luar biasa ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Bung Yoga lagi. Bro Yoga ya. Bro Yoga ya. Nah, menurut Bro Yoga gimana nih? Menurut Bro Yoga skuad Bayangkara Presisi Lampung hari ini? Pemain-pemainnya gitu. Nah, kalau untuk pemain ya bro, pemainnya kan kemarin gue lihat langsung di stadion di Segiri. Ada kendala memang. Yang pertama terkait lapangan. Pemain anak-anak nggak bisa main lepas, nggak main karena lapangan itu segini bro, rumputnya kita tuh sepatunya. Jadi itu juga banyak diprotes. Jadi itu pakai rumput yang kalau rumputnya dipotong dia ketemu akarnya yang tanah aja. Ya. Jadi pemain-pemain itu yang biasa main dia kesulitan untuk mendribble bola karena bolanya jadi berat. Nah, kalau untuk kedalaman skuad, kita punya kedalaman skuad yang bagus loh. Di belakang ada Naher yang botak. Iya. Itu kan keras dia main kemarin kan. Iya. Dia habis itu ada Neto, ada Moses di belakang, kemudian ada Borgelin di depan. Borgelin ya. Nah, Borgelin kemarin kendalanya adalah terlalu jauhnya jarak antara pemain depan dengan saya bilang jadi asisnya jauhan ya. Tetapi kalau gue lihat dari kedalaman skuad bro, gue yakin kita bisa bertarung di 5 besar. 5 besar ya, doakan para penonton BB. Nah, untuk tanggal 10 ya. 5 besar insya Allah kita bisa mencapai ya. Bisa. Amin. Luar biasa. Nah, Bro Yoga, pertanyaan lagi. Sebetulnya ini agak di luar dari nama pemain ya. Ini sebenarnya pemilik dari Bayangkara Presisi Lampung. Bayangkara Presisi Lampung. CEO-nya itu Pak Agus, Jenderal Agus, Kakor Lantas. CEO-nya Pak Marji, itu dan Pak Marji kan yang memang manajer timnas kan? Iya, manajer timnas. Optimis. Karena 2017 kita juara Liga 1. Betul. Ya. Oh iya 2017 ya? Iya, kita pernah. Nah, itu siapa yang pemain yang dari orang Medan, orang Batak yang pernah bergabung di Bayangkara? Nenggolan. Nenggolan. Italia lagi. Oh, sudah enggak. Sudah enggak join lagi ya. Sudah enggak. Iya. Dan itu Pak Manajer, Pak Reza dan saya kemudian alhamdulillah juga
diangkat jadi manajer development di Bayangkara. Oh, manajer development. Iya. Luar biasa. Bro Yuga, ya, untuk PSSI Lampung ya, ke depan ini apa nih kira-kira programnya? Jadi gini, PSSI sekarang ini dengan atmosfer sepak bola yang lagi happening ya, gila-gilanya atmosfernya lagi top semua ini. Lagi top. PSSI kita kedepannya akan menyelenggarakan liga. Kalau dulu punya Libala bro, Liga Bandar Lampung. Liga Bandar Lampung betul. Sekarang kita akan adakan mungkin Bayangkara League. Bayangkara League. Ya. Jadi anak-anak muda Lampung yang usianya 17 sampai dengan senior itu akan kita mainkan di liga setiap. Itu yang penting tuh. Jadi kita punya harapan ya, dari putra daerah. Nah, jadi kalau itu kan bisa dipantau dengan mudah. Betul. Bagi pemandu bakatnya Bayangkara sehingga kalau memang anak ini mampu dia naik. Seperti itu. Berdasarkan memang prestasi. Bukan karena titipan. Bukan karena titipan ya itu. Ya. Ayo, yang punya prestasi jangan ragu untuk berkompetisi. Ya, benar. Ya, benar. Yang terbaik, yang hebat, yang berprestasi pasti langsung dilirik. Yes, benar. Luar biasa ya. Terus bro, ini kan kita bakal tanding ya, tanding ya. Tanggal 16. Tanggal 16 ya. PSM. Nah ini pertandingan pertama dong. Pertandingan pertama. Wah luar biasa, gue udah merinding nih. Ya. Udah merinding nih ya. Jadi kayaknya sih kemenangan depan mata. Ya, tadi sama kita ngobrol sama Pak Gubernur, dia tanya bagaimana potensi di pertandingan home. Ya. Saya bilang kita harus menyapu semua pertandingan home. Siap. Untuk menjaga posisi kita di 5 besar seperti itu. Dan insya Allah supportnya harus diperlukan ini. Iya. Bayangkara butuh pemain ke-12 yaitu supporter. Nah, supporter sendiri gue masih penasaran sih. Kita sebutannya apa tuh? Elbara. Elbara. Itu siapanya El Rumi, bukan? Ya. Gue kira masih saudara, bukan? Elbara itu Lampung Bayangkara. Lampung Bayangkara. Ya, Elbara. Jadi itu supporter resminya, tapi di dalam perjalanannya juga banyak supporter yang tumbuh. Kita apresiasi ada Sikambara. Sikambara. Pokoknya supporter Bayangkara. Ya. Setelah itu kemarin ada Pringsewu juga, supporter Pringsewu. Dan kemarin tadi juga udah ngubungin saya Barabere. Gue nggak tahu ya, kayak ada chemistry. Gue memang bukan praktisi bola, seneng pecinta, tetapi ngelihat kehadiran Bayangkara FC Presisi Lampung hari ini kayak punya something gitu loh. Ini ada yang berbeda nih bro. Ada yang berbeda gitu. Lu bisa lihat di 2019 Badak Lampung hadir, tapi kita nggak nah ini gue merinding bro. Merinding nih gue lihat. Dulu itu Badak Lampung datang tanpa diundang, tanpa woro-woro, dia langsung main di laga pertama. Betul. Dengan perusahaan kan, salah satu perusahaan di Lampung. Abis itu perginya pun kita nggak sedih. Betul. Nah, Bayangkara ini hadirkan by desain Pak Gubernur. Betul. Jadi dia meminta doa dan akhirnya Qadarullah pindah ke sini seperti apa ya? Seperti harapannya sudah lama hilang. Betul. Yang mimpi yang nggak mungkin ada tiba-tiba bisa mendatangkan tim Liga 1. Karena gini bos, ada satu hal yang harus kita pahami bos. Tidak ada satu tim di Indonesia ini yang nggak punya klub, yang punya rumah bos. Cuma Bayangkara. Nah Qadarullah Bayangkara ke sini. Pride itu bos, Lampung Pride bos. Lampung Pride. Jadi sekarang Bayangkara belum main di home. Semua orang masa gua Bayangkara. Bener. Gua di bandara di semua gua pakai baju Bayangkara. Mas, Bayangkara ya? Itu kebanggaan. Padahal tim ini belum melakukan apa-apa. Pertandingan aja belum kemarin kalah, tapi begitu kuatnya animo masyarakat Lampung yang antusias. Lu bisa bayangin, Bro. Sekarang ini kita manajemen kesulitan untuk masalah tiket. Tiketing ya betul tuh. 9.400.000 masyarakat Lampung. Kita anggap laki-lakinya 40% lah bos. 40%. 4 juta aja. Yang mau nonton. Enggak, 4 juta laki. 4 juta. Oke. Kita ambil seperempatnya bos, 1 juta. Berarti yang 1 juta ini hobi bolanya 1 juta aja. Benar-benar. Ini di Sumpah Pemuda cuma 7.195 tempat duduk. Makanya. Itu gimana bos hari ini? DM gua itu berlalu. Pak ini gimana tiket itu akan kita rilis besok.
akan kita umumkan besok di mana. Dan satu lagi, Pak Gubernur nih punya program di aplikasi Lampung. Apa itu programnya? Lampung In, di Lampung In. Lampung In. Dia membagikan 50 tiket gratis. Setiap pertandingan BIB disiapin 50 tiket gratis nonton. Luar biasa. Terus itu belinya gimana? Nah itu besok Senin akan kita ini. Aplikasinya. Senin akan kita akan adakan ini. Keren. Jadi intinya gini. Intinya bahwa apa yang hari ini terjadi Lampung Bayangkara Lampung itu mungkin merupakan doa juga. Doa ya. Doa. Karena saat mungkin juga Pak Gub kampanye kan janjinya jelas bahwa olahraga itu yang utama. Ternyata benar. Belum sampai 300 hari. Betul. Dia buktikan Bayangkara dikenal. Dan berjodoh juga sih ya. Dan ini ada kejutan lagi bos. Rezekinya ya. Selain Bayangkara, ada tim juga yang akan kita launching juga. Ada tim baru yang bakal di launching. Yes. Maksudnya gimana bro? Ada tim Liga 3 yang akan pindah ke Lampung. Yang akan pindah ke Lampung. Luar biasa. Belum tangan lagi bang. Berarti memang konsen ya. Konsen. Fokus konsen ya. Dia bilang gini bercandaannya. Yang penting ini masyarakat Lampung itu hari Minggunya mau Liga 1, Rabunya Liga 2. Jadi semuanya itu tentang sepak bola. Kenapa Jawa bisa, Jawa Timur bisa, Persib Bandung bisa, kita nggak bisa. Nah itu atmosfer itu yang lagi sedang dibangun. Sepak bola itu memang sepak bola punya rakyat, tontonan rakyat sih punya ya. Kang Somai, Kang semua. Kang pecel lele, semua itu tontonan yang sangat ditunggu-tunggu sama mereka. Dan itu bisa menurunkan tingkat gibah. Menurunkan tingkat gibah. Keren nih, luar biasa. Jadi waktunya tersisa untuk support dan nonton bola. Bilangin, hari Sabtu ini kemarin kita kalah. Seminggu ini orang membahas Bayangkara dong. Kenapa kalahnya? Bener. Besok 16 membahas kemenangan lawan PSM insya Allah. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya gibahin itu udah mulai berkurang bos. Bener. Wah luar biasa ya, keren ya buat pemuda-pemudi Lampung. Ya support terus Bayangkara. Harus. Presisi Lampung ya. Silakan membentuk kelompok-kelompok supporter yang pasti satu. Belanya Bayangkara. Iya. Bela cintamu ya itu yang salah bro. Benar luar biasa ya. Nah, bro, memang luar biasa ya. Bayangkara hadir di masyarakat Lampung hari ini membuat dan berdampak ya. Memang sedang viral-viralnya. Nah, kaitannya dengan yang viral-viral nih. Kan kita tahu nih, bro. Mungkin ngikutin juga ya yang lagi viral-viral ya. Ada Edison Horek dengan buat sound system decibel yang luar biasa. 7 hari bos nggak tidur bos. Matanya habis bos. Luar biasa ya. Terus ada One Piece juga, bendera. Terus yang terakhir bro, yang mengganggu keresahan. Itu ada seorang konten kreator ya atau pengusaha atau dia disebutnya mungkin investor ya. Dia mengaku atau merasa seperti itu. Dia bilang namanya Timothy Ronald, mungkin tahu ya bro. Ya dia bilang bahwa yang mengganggu gua, yang mengganggu keresahan kita sih sebetulnya dia bicara tentang olahraga juga. Yang pertama bilang fitness itu hanya orang-orang yang bodoh yang melakukan fitness buang-buang waktu. Dan yang terakhir, bro dia bilang jauhi kawan-kawan yang punya hobi nonton bola. Lu punya hobi nonton bola juga kan bro? Iya. Berarti gua harus jauhin lu nih. Luar biasa ya. Tapi menurut lu gimana bro? Sulit bro. Iya. Karena gini. Sebetulnya kan bisa menjauhkan dari gibah juga kan nilai positifnya kan dia mungkin nggak sejauh itu ya. Sebenarnya gitu. Bola ini kan gue dari kecil bro diajak almarhum papa itu. Gue nonton PSP. Lampung Putra bro. Lampung Putra. Diangkat tuh di atas sini kaki. Lampung Putra ya. Berarti kan ini adalah warisan dari kakek, bapak ke gua. Semua gitu. Itu di keluarga gua ya. Pasti keluarga lain seperti itu. Sama.
semua merasakan pasti. Ya makanya di di keluarga gue kan yang bokap tuh gila bola juga, Bos. Oh, senang ya gila bola ya. Nah, dulu di stadion di PTP itu dia bangun stadion, dia bangun ada legacy dia. Iya. Alhamdulillah gue terusin nih di Sumpah Pemuda seperti luar biasa ya. Jadi memang statement beliau itu nggak akan bisa, Bos. Nggak ya. Mungkin dia beranggapan ya orang yang suka nonton bola itu cuma buang-buang waktu, dia nggak tahu orang lagi penat, pusing, kerjaan numpuk, hobinya apa? Lu tau nggak di dalam stadion itu? Ya. Lu nggak, nih, gua kemarin nih nggak ngalamin. Di depan gua Kapolda Banjarmasin. Kapolda Banjarmasin. Gua teriak-teriak, setelah gua sakit, ini Kapolda. itu. Jadi semua udah nggak ada lagi ini ya. Bisa, Bro. Udah menyatu semua ya. Stadion mau siapapun nggak peduli, Bos. Yang dilihat hanya 11 pemain kita. Nah itu yang dia nggak rasain. Dia belum pernah masuk ke atmosfer stadion yang luar biasa. Orang teriak, terus supporter, dan harus kita tahu, Bro, itu bisa menambah hormon bahagia. Iya. Bayangin, gua itu nggak bisa tidur, pemain Bayangkara menang itu, kalah itu, gua tidur nggak nyenyak. Itu fair. Padahal gua itu termasuk orang baru loh. Baru ya? Iya kan di Bayangkara. Tapi gua tanya kawan-kawan gua, semua bahas itu. Oh, gila ya, harusnya itu yang kesundulan masuk. Nah, hal kecil. Nah, berarti kan setelah menang, hormon kebahagiaan kan? Itu yang mahal. Itu yang mahal, Bos. Luar biasa. Itu, makanya kita jujur terima kasih Bro Yoga sudah datang ke sini, itu satu kebanggaan juga buat podcast kita ya. Terima kasih sudah ngeluangin waktu. Kita justru hal inovasi seperti ini BIB. Ya, bola itu bukan. Ini luar biasa bahwa hari ini Lampung harus melompat. Ya. Bukan lagi berjalan, melompat. Karena harus jujur kita ketinggalan, Bos. Iya, betul. Dengan daerah lain. Nah, kita lompat. Ini terobosan seperti ini luar biasa. Gua akuin, apresiasi. Terima kasih buat BIB. Ini jadi biar orang luar tahu tuh. Kalau di Lampung tuh tentang perkembangan sepak bola Lampung khususnya. Nah, BIB ini salah satunya. Alhamdulillah. Jadi buat kalian semua follow BIB. Ya, terima kasih ya. Follow terus BIB untuk mengetahui perkembangan sepak bola khususnya di Lampung ya. Bayangkara Presisi Lampung ya, Bang. Ya, Bro. Iya. Siap. Nah, satu lagi nih. Ini ada pesanan sih sebetulnya. Dari kawan-kawan ya. Satu saat bisa nggak berkenan nggak kira-kira bintang dari Bayangkara Presisi Lampung pemainnya untuk bisa datang di tengah-tengah kita? Sebelum ditanya, udah gua kasih tahu tadi gua bawa tuh begini. Kita akan kedatangan nanti pemain dari Bayangkara. Gua bawa nanti ya. Spaso apa siapa nanti gua bawa sini? Spaso. Iya. Tapi ini Spaso kan bahasa Inggrisnya agak patah-patah tuh. Ya. Bahasa Indonesia agak patah-patah ya. Iya. Berarti gua harus dalemin lagi di bahasa Inggrisnya. Dia bisa bahasa tubuh, Bos. Udah diajak makan tempoyak. Iya. Ya wes ya. Berarti terima kasih sekali lagi buat Bung Yoga. Pesan buat masyarakat apa kira-kira? Masyarakat Lampung ya? Ya, untuk semua masyarakat Lampung, tanggal 16 adalah pertandingan home pertama kita melawan PSS. Buktikan bahwa kita mensupport penuh adanya Bayangkara di sini dengan apa? Dengan meramaikan stadion. Tapi tentunya dengan dukungan yang sifatnya positif. Tidak adanya membawa barang-barang yang untuk dilempar, botol minuman dan lain-lain. Kita berharap bahwa Lampung menjadi rumah yang nyaman untuk Bayangkara dan menjadi rumah yang angker untuk semua tim yang ada datang ke Lampung. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Yes, siap. Terima kasih sekali lagi Bro Yoga, kedatangannya bisa menginspirasi buat kita semua, terutama buat teman-teman masyarakat pemuda-pemudi Lampung ya, untuk bisa berprestasi dan bisa diwadahi oleh PSSI Lampung. Luar biasa ya. Dan terakhir gua tutup dengan pantun nih, Bro. Siap-siap ya, Bro. 17 Agustus jangan lupa pasang bendera. Ya, cakep. Sebagai tanda bahwa kita cinta pada bangsa dan negara. Adib. Bersama kita sudah ada Bang Yoga Suara. Semoga Bayangkara Presisi Lampung bisa menjadi juara. Amin. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi, Bang Yoga. Terima kasih penonton BIB, sampai ketemu lagi. Salam BIB. Salam BIB. Oke.
Woi, Bud. Bersih-bersih. Iya, saya udah mau syuting nih. Iya, bintang tamu yang kemarin kita undang udah datang tuh, Bang Yoga. Temenin gue dulu dong. Apa itu? Yel. Oh, siap. Iya, Oke. sambil menunggu Bang Yoga. Siap. Siap ya? Siap. Oke, yuk kita ngadu sana. Siap ya? Siap. Tuh, 2, 3. Campione, campione, ale, ale, ale. Campione, campione, ale, ale, ale. Hup, Siap. lu habis makan jengkol ya? Agak bro, sembarangan. Kok bau durian? Hah? Bisa gitu ya? Oh, gua Bud. Sorry, tadi gua habis makan pete. Itu hidung kedekatan sama mulut. Makanya. Ya udah ya. Oke. Makasih ya udah bersih-bersih ya. Sukses bro. Sip. Gas ya. Makasih, Bud. Oke.